Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Ibu Yayasan TK Aminah Hamdi, yang saya hormati Ibu Pengawas Kecamatan Medan Marelan, yang saya hormati seluruh kepala TK di Kecamatan Medan Marelan, yang saya hormati seluruh guru di TK Kecamatan Medan Marelan. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya ibu-ibu mau datang ke tempat kami ini guna untuk menghadiri sosialisasi pemanfaatan platform Merdeka Mengajar dan Rumah Belajar. Saya sangat bersyukur, alhamdulillah, segala puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, keluangan waktu, kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat berkumpul di TK Aminah Hamdi. Selanjutnya salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari kemudian kelak. Nama saya Sriwanti Anggun Lestari. Saya guru di TK Aminah Hamdi. Alhamdulillah saya mengikuti kegiatan pembatik, pembelajaran berbasis TIK yang memang diadakan juga oleh Kemendikbud. Selain dari guru penggerak, selain dari sekolah penggerak, juga sudah ada sebelum ketika pandemi, kalau saya tidak salah itu sudah lama ya Bu ya, tahun 2019 atau 2018 itu ada namanya Simpatik ya Bu ya, Sistem Informasi Manajemen Pembelajaran Berbasis TIK. Nah itu setiap tahun ada pelatihannya Bapak Ibu. Nah alhamdulillah kemarin di bulan Juli saya daftar. Awalnya didaftarkan. Jujur kalau menurut saya Simpatik ini memang kalau untuk anak TK sendiri untuk kita aplikasikan itu setidaknya ada 30 atau 40%. Tapi untuk diri kita sendiri sebagai guru ini sangat berguna. Apalagi kita kan sekarang kan membuat RPPH, modul ajar apa gitu kan semuanya ada berbau teknologi Bapak Ibu ya. Jadi awalnya saya tidak mau mengikuti Simpatik ini. Alhamdulillah lama-lama ternyata saya sampai di akhir level ini. Ini adalah level 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan dalam rangka sekolah penggerak yang diadakan Aminah Hamdi. Ada pun kegiatannya ada macam-macam kayaknya yang saya tahu ya. Kemudian yang saya hormati ini di sini ada Bu Wanti. Bu Wanti ini salah satu guru yang ada di TK Aminah Hamdi dan merupakan salah satu guru penggerak yang ada di Kecamatan Medan Marelan dari TK. Nah, kebetulan yang saya dengar juga dari Bu Tuti bahwa Bu Wanti ini akan memberikan ilmunya kepada kita tentang rumah belajar, ya, rumah belajar. Kemudian ada lagi tentang IKM, enggak ya, PBD, PMM. Nah, memang langsung saya katakan di sini untuk masalah PMM inilah memang banyak permasalahan. Sebelumnya saya mau kasih tahu bahwa kemarin untuk Kota Medan di TK atau kelompok bermain itu ada 67 yang login di PMM. Cuman masalah di situ ada yang 67 itu hanya buka aja tapi nggak nimbrung, nggak masuk, karena di PMM itu kita sebenarnya belajar, ya. Jadi kalau mau tahu bagaimana ke IKM itu, bagaimana kurikulum Merdeka itu, cobalah masuk di PMM. Dengan masuk di PMM, insya Allah kita sedikit banyak tahu tentang apa sih itu kurikulum Merdeka. Itu adanya di PMM. Jangankan ibu-ibu, saya juga pengawas, saya masuk di PMM. Ya, perlu saya buktikan ini di HP saya ini. Saya ikut di PMM, cuman karena segala ada kendala sesuatu, saya belum buat aksi nyatanya.
Nah, nanti kalau ibu sudah masuk di PMM, ini ada, maaf, ada foto saya, nanti dikira saya pamer. Nah ini, nah, saya, ini ada tanda orang yang biru ini. Inilah kalau kita sudah masuk di PMM, ya. Di sini apa aja? Coba kita lihat. Ini ada tentang kurikulum merdeka. Jadi dari kita mau tahu kurikulum merdeka itu gimana? Ini dapat dari sini. Kemudian nanti ada post-testnya, apa yang harus kita kerjain. Siap itu nanti kita mula-mula kita belajar dulu, baca dulu. Contohnya ini saya buka ya. Kita buka dulu dari pelatihan kurikulum merdeka. Paket saya ada nggak ini? Nah, ini di sini ada cerita tentang bagaimana merencanakan pembelajaran yang bermakna. Nah, ini nanti ini ada modul-modul. Kalau ibu sudah masuk di sini, nanti ada bentuknya checklist hijau. Ya, di checklist hijau itu ibu menandakan bahwa ibu sudah mengikuti kegiatan kurikulum merdeka ini. Kemudian ini tentang kurikulum, apa itu kurikulum, kemudian apa itu kurikulum merdeka. Ini karena saya sudah belajar, maka ada bentuk warna hijau checklistnya. Kemudian ini ada aksi nyata. Aksi nyata ini coba kita lihat apa yang ini yang karena saya masih belum di aksi nyata ini. Nanti ibu-ibu kalau di sekolah banyak guru, kita bisa belajar sama-sama di sini. Jadi nggak usah takut. Kemudian nanti mungkin Bu Wanti akan menerangkan bagaimana cara memasukkan aksi nyata itu ke dalam ini. Itu ya Bu Wanti ya. Karena belajar ID-nya belum ada ya. Nanti saya akan kasih bagaimana Anda sih kemarin kebetulan saya baru siap diklat kami. Ada cara bagaimana, tapi kemarin Pak Muklis macam mana? Bisa Pak Muklis belajar ID? Di operator kan, makanya saya bilang itu dari operator sekolah yang membuat belajar ID itu. Tapi yang mengusulkan. Jadi gini, sebelum dulu kita melangkah ke belajar ID, kenapa? Apa kendalanya ini? Kendalanya karena yang 67 sekolah itu atau 67 peserta itu mereka hanya sekedar masuk, Assalamualaikum, siap itu pergi. Nah, jadi nggak mereka kerjakan itu yang 67 itu. Akhirnya beberapa kali dikumpullah untuk ayo kita sama-sama membuat, ayo sama-sama belajar. Makanya ada yang tersisa kemarin 22. Dikumpul lagi yang 22 ini, tersisalah tinggal beberapa. Jadi termasuk binaan saya Aisyah Maksum, maaf ya Bu Sri. Di situ juga hanya belum juga dia papain, masih ditengok-tengok aja. Jadi sampai nanti yang 67 ini tuntas, barulah akan baru akan dibuka lagi oleh pusat untuk akun belajarnya itu. Atau bukan akun belajarnya tetap bisa dibuat, tapi untuk PMM-nya itu dibuka. Nanti setelah tuntas yang 67 kesemuanya ini, kalau memang sudah beberapa sudah tuntas, ada beberapa sekolah lagi yang belum tuntas. Nanti dituntaskan dulu itu, baru kita bisa masuk. Tapi untuk yang sudah punya akun belajar, seperti ibu sudah punya akun belajar kan? Sudah punya akun belajar, coba aja isi-isi, nggak apa-apa, ajak kawannya mengisi. Ya, memang belum dibuka oleh pusat, tapi kita sudah bisa belajar di PMM itu. Jadi ibu, kalaupun nanti ketika kita dibuka, kalaupun kita masih belum, misalnya karena masih dikunci, begitu nanti terbuka, ibu terus langsung terjaring, gitu. Jadi nggak apa-apa, belajar aja di situ untuk kegiatan PMM.
ya. Kemudian lagi untuk sekarang ini kan masalah IKM, karena ini TK Aminah Hamdi udah setahun yang lalu mereka menjadi sekolah penggerak. Ini udah jalan tahun kedua di sekolah penggerak, ya. Jadi untuk Marelan itu ada 3, bahkan sekarang 1 menyusul. 3 itu, 1 TK Aminah Hamdi sudah setahun yang lalu. Kemudian yang sekarang sedang berjalan itu TK An-Najwa dengan Ulul Ilmi, dan yang akan datang itu TK Wahidin. Jadi ada 4 TK yang di Kecamatan Medan Marelan menjadi sekolah penggerak. Kemarin TK Aminah Hamdi sudah mengadakan kegiatan apa ya yang kemarin kita mengundang juga itu, tentang bagaimana cara pengisian ya, cara mengikuti sekolah penggerak ya. Nah itu. Jadi ini Bu, memang itu ada 3 konsep ya di IKM. Di sekolah penggerak itu ada 3 konsep. 3 konsepnya itu ada mandiri belajar. Ya, mandiri belajar itu kita inilah belajar masing-masing dari Google bisa lihat, dari PMM itu ya. Kemudian lagi ada mandiri belum berbagi, mandiri, aduh lupa saya. Ada mandiri belajar, mandiri berbagi itu untuk sekolah penggerak. Ya, ada 3 yang terakhir itu untuk mandiri berbagi. Mandiri berbagi itu hanya dikhususkan untuk sekolah penggerak. Kenapa? Karena di sekolah penggerak inilah mereka bisa membagi tentang apa itu sekolah penggerak, bagaimana kosnya, apa itu CP. Mereka nanti yang akan mengajarkan ke kita semua. Ya. Jadi kalau ibu mau ikut di IKM ya atau di PMM, kalau seandainya ada pilihan, jangan ibu pilih mandiri berbagi. Kenapa? Karena ibu konsep ibu belum sampai di mandiri berbagi. Ini ibu-ibu untuk asesmen itu juga ada checklist, ada di kurikulum Merdeka. Ya, ini saya hanya ini ya, mungkin ibu sudah baca karena di Google itu banyak tentang kurikulum Merdeka. Saya hanya sekedar mengingatkan. Di checklist ada, anekdot ada, kemudian hasil karya ada. Yang tambahan adalah tadi 3 foto berseri. Jadi, iya. Di bawah PPH Bu, hasilnya itu dia kegiatan besar itu di situ. Jadi maksudnya macam mana? Istilahnya kan hasil yang foto berseri itu bukan yang hasil karya. Istilahnya dilampirkan di habis penilaian gitu. Foto berseri itu beda. Ini gini, hasil karya kan penilaian. Iya. Nah, ini penilaian, ini ada 4 ini ya, ingat ya. Ini Bu, istilahnya dipisahkan dari kegiatan belajar itu. Dipisahkan karena dia kan penilaian tersendiri. Jadi tidak semua jadi foto berseri gitu. Atasnya itu apa Bu? Tetap asesmen iya 4 itu. Tapi kan yang foto berseri itu maksudnya kalau checklist kan setiap hari, ya kan, checklist. Kemudian hasil karya yang sesuai dengan karyanya, ada karya yang dilakukan, ya. Kemudian yang satu lagi anekdot, ya kan? Anekdot itu juga kan nggak setiap hari ada anekdot kan? Nah, foto berseri itu juga begitu, nggak setiap hari dia ada foto berseri, gitu. Jadi kalau misalnya kita melakukan project, ya itu bisa masuk ke foto berseri juga. Apa yang kita lakukan? Coba dulu Bu Wanti terangkan dulu bagaimana foto berseri untuk kegiatan sekolah penggerak Ibu. Karena Ibu sudah melakukan 1 tahun lebih.
sebetulnya tadi yang dibilang ibu tadi ada betul gitu. Cuman kami lakukan foto berseri itu kan nggak setiap hari, jadi ada momen-momen tertentu yang kami tunjukkan memang itu khusus untuk foto berseri dan ada produknya gitu. Misalnya kan dia kayak kecamatan kemarin kan, dari pertama mengenal apa itu kacang hijaunya, dia membuat kacang hijaunya berkelompok. Besoknya dia meneliti, foto yang kedua dia meneliti dari hasil camba itu sudah ada apanya. Foto yang ketiga dia menyiramnya. Foto yang keempat kecambanya itu sudah tumbuh besar gitu. Jadi sudah betul yang ibu katakan tadi. Cuman kalau di apa itu foto berseri itu nggak dilakukan setiap hari. Ada memang sesuatu kegiatan yang berbeda dari biasa gitu. Jadi kegiatan yang Hasil karya aja termasuk. kalau umpamanya kegiatan hari-harinya itu biasa itu Foto tetap kayak seperti hasil karya. iya sama kegiatan pasti ada juga lah yang ditampilkan di hasil selesai misalnya dulu kan kita kan di Lipo, dulu kan kita dari BS kesalahan anak kerja dulu kan kita di tempat juga kalau sekarang kan kami kan pernah juga waktu pelatihan itu dibilang sama sekarang nggak ada lagi lembar kerja, sekarang pakai hasil foto itu. Makanya kami foto itu di atas hari itu yang hari itu kan namanya kayak itu langsung jatuh kami taruhkan, jadi nggak ada lembar kerja lagi. Maaf Bu, jadi foto Termasuk lembar kerja saya. Istilahnya lembar kerja nggak ada kayak kan fotokopi buku, papan menulis, itu nggak ada lagi. foto berseri di sini jadi dia bisa dibilang bercerita, ada catatannya gitu. Si anak lagi ini, nanti foto yang kedua ini. Jadi kalau 4 itu kan fotonya itu jadi kayak foto berseri. Kalau anak-anak melihat itu dia bisa menceritakan, oh aku lagi ini. Foto yang pertama, yang kedua itu lagi ini. Ketiga ini. Iya. Keterangan guru itu ada di foto berseri itu, di sampingnya itu, di samping foto anak itu ada keterangan guru. Yang berbeda menurut saya itu yang penilaian checklist. Penilaian checklist dahulu sama checklist sekarang sangat jauh berbeda. Itu penilaian checklistnya itu sangat jauh berbeda. Iya, yang bisa istilahnya dia kalau apa itu bisa jadikan komik buat dia gitu, foto berserinya itu gitu. Kalau masalah foto berseri itu tergantung kita sih Bu ya, kegiatannya mau dibuat yang apa. Kalau hasil karya itu kan sama kayak biasanya. Tahun-tahun lalu sama, catatan anekdot juga sama kan. Catatan anekdot, kalau hasil karya dia sama keterangannya ya kan. Kalau catatan anekdot juga begitu ya kan. Perlakuan anak-anak itu kan. Yang jauh berbeda ini memang checklist memang checklist. Checklist itu jauh berbeda karena satu anak itu satu. Sekarang dan itu pun kita dari 7 pembelajaran lagi mencari, dari tujuan pembelajaran itu kita mencari kegiatan apa yang dilakukan anak waktu itu dan dia sudah muncul atau tidak gitu. Kalau foto berseri kayaknya nggak masalah sih, cuman kalau memang sanggup tiap hari ya saya acukan jempol gitu ya Bu itu. Tapi kalau yang biasanya yang sering yang harus itu checklist sih Bu. Checklist yang memang Iya, setiap hari checklist itu memang banyak itu dan yang diisi pun banyak. Jadi kan kami karena memakai modul ajar, kami pakai modul ajar itu 1 minggu. Ya, jadi kegiatan kami itu kalau tidak selesai hari ini menyambung. Misalnya hari ini minggu ini kami kan untuknya ladang. Jadi di hari Senin itu kami menonton, dimulai dari anak-anak menonton tentang bayam itu dari pembibitan sampai panennya, kemudian dimanfaatkan bisa menjadi sayur apa atau apa gitu kan. Itu kegiatannya tentang bayam terus sampai terakhirnya besok kami membuat keripik bayam gitu. Itu contohnya. Jadi kami membuat modul ajar, jadi iya bisa. Kemarin kami mau nanam, kami sudah siapkan, sudah ada, cuman karena hujan jadi mungkin kami kendalanya di situ. Tapi kami sudah ke ladang bayam, besok kami memasak keripik bayam bersama untuk melibatkan wali murid gitu kan. Ada 1 orang wali murid yang kami libatkan untuk memasak gitu. Jadi kami checklistnya itu dalam 1 minggu itu
satu anak satu, karena kami memakai modul ajar gitu. Kalau kita memakai RPPH, jadi setiap hari. Jadi gitu ya Bu ya. Karena kami memakai modul ajar itu 1 minggu, kegiatan itu 1 minggu. Jadi kalau misalnya kegiatan ini hari ini belum bisa disampaikan, besok sambung lagi. Makanya ada catatan 1 minggu tuh. Jadi satu anak itu satu checklist gitu kan dalam 1 minggu. Kalau apa boleh saya langsung kasih contohnya aja ya Bu ya? masih biar dilihat. Checklist ya Bu ya. Iya. Ini checklist yang terbaru di apa ya? Ini tidak baku ya Bu. Tujuan pembelajarannya itu bisa tujuan pembelajaran itu tergantung sama kos masing-masing ya Bu ya. Kurikulum operasional sekolah masing-masing. SOP. Kosnya masing-masing. Kos. Ini kenapa kami memilih topik bayam? Karena kami emang dekat dengan ladang bayam di belakang Bu. Jadi analisis lingkungan kami sekitar aja bayam. Minggu depan kami belajar tentang kelapa gitu. Ini dia. Jadi ini diambil dari modul ajarnya kan gitu kan. Tujuan pembelajarannya ini dalam 1 minggu ini ada 9 tujuan pembelajaran ini ya Bu ya. Ini satu anak ini Bu. Kemudian di dalam dapat beribadah sesuai dengan ajaran agamanya, konteksnya apa? Konteks dalam kegiatannya itu apa? Memang ini agak sulit ya Bu ya. Kami pun mencernanya pun lumayan setahun lebih ya Bu. Alhamdulillah sekarang sudah banyak pelatihan ya Bu. Kemudian tempat dan waktu kemunculannya itu di mana? Dalam dapat beribadah sesuai ajaran agamanya itu, di sini kegiatan kami itu konteksnya yang intinya itu yaitu praktek wudhu, sholat, dan mengaji. Terus kejadian diamati guru apa? Alia mau melakukan praktek wudhu, berarti dia sudah muncul. Kalau dia tidak mau, berarti ini kita kosongkan. Gitu. Ini karena kelompok A ya Bu ya. Jadi dia mau aja sudah muncul. Berbeda dengan indikator kelompok B. Memang kami sama, tujuan pembelajarannya A sama B itu sama. Hanya saja di kegiatannya itu yang kami bedakan. Kalau kelompok A dia mau saja, walaupun masih asal-asalan, yang penting masih mau. Kalau kelompok B mungkin sudah lebih ya Bu ya. Dia mau dan mau dengan berurut gitu ya Bu ya. Kemudian ini tujuan pembelajaran kami dapat bekerja sama dengan orang lain. Inti dari kegiatan konteksnya itu apa? Bergotong royong merapikan mainan misalnya kan. Setelah dia main, mau nggak dia merapikan mainan? Nah kebetulan si Alia ini belum mau, malah kawannya yang mau nyusunin gitu kan. Berarti dia belum muncul. Ini Bu saya rasa. Tapi kalau tadi foto berseri Ibu sudah betul Ibu. Nah kalau setiap hari jempol Ibu, saya nggak setiap hari. Iya, pokoknya dia bisa diceritakan. Kegiatan itu kan nggak mau pemainnya gitu, nggak ada kan tinggalnya ada. Iya. Memang kurikulum Merdeka ini kan karena pemilihan topiknya itu tergantung kita, tergantung sekolah. Jadi memang buku itu jarang kita pakai. Kalau saya bilang sih buku teksnya itu kan jarang kita pakai karena kan kita banyak awalnya itu belajar dari analisis lingkungan, belum lagi yang bersumber dari buku ya, berbasis buku kan ada lagi kan. Kami satu berbasis buku, 2 analisis lingkungan. Jadi untuk IKM, untuk PMM di sini, iya, makanya karena belum ada ininya kan, belajar ID-nya kan. Siapa yang sudah sudah ada belajar ID-nya? Iya, siapa yang sudah ada belajar ID? Udah? Semua sudah punya paket? Kita download ya? Udah punya belum? Hah? Oh, sekarang gini, yang punya belajar ID buka Play Store. Coba ambil handphonenya, kita buka Play Store dulu. Nanti yang lain mudah-mudahan bisa. Play Store, download dari Play Store PMM Merdeka Mengajar. Sudah? Sudah. Berarti sudah bisa dibuka ya? Sudah. Siapa? Coba saya mau lihat. Sudah ada yang buka? Sudah? Sudah dipelajari Bu Asih? Ini. Hah?
Oh iya betul. Sudah? Belum? Dibuka ya. Kita akan mencoba bagaimana triknya menurut Bu Wanti tentang PMM ya, supaya kita bisa semua tahu ya. Gak usah bertele-tele, makin cepat ikan lele, ikan gabus, makin cepat makin bagus, ya kan? Oke, silakan Bu Wanti. Jadi Bapak Ibu, yang satu lagi tentang Merdeka Mengajar itu, anak-anak juga dikenalkan dengan teknologi, baik itu memakai apa ya, musik apa itu, speaker setiap hari, itu merupakan teknologi juga ya Bapak Ibu. Makanya kami di TK Minang itu setiap hari Senin memang sudah kami jadwalkan anak-anak itu menonton dari Infokus gitu ya Bu, awal dari topik yang akan diajarkan gitu. Jadi anak-anak di Merdeka Mengajar itu tidak ketinggalan juga teknologinya gitu. Nah, kita langsung ya Bu ke PMM ya kan? Sudah gimana Bu kalau kita dikelompok-kelompokkan, karena yang punya belajar ID itu hanya beberapa ya? Siapa ada berapa orang yang punya? Kalau ada 5 berarti kita buat 5 kelompok ya, gimana? Satu. Jadi biar bisa lihat gitu kan? Iya, 3, 4, 5 ada ya? 5, 4 apa 5? Kita berapa orang jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5 sama butin ya? Kita ada 23 bagi 5 berarti 5 ada 5, 4 gitu ya Bu ya? Oke Bu, kita apa dulu? Berbaur dulu Bu, biar kita bisa buka PMM-nya, latihan mandirinya, dan kita dekat-dekat aja, kita melingkar ya gitu ya Bu ya, biar bisa di atas. Modul ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu. Ya Bu, ada 5 modul. Modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, kita buka. Itu banyak ya. Yang pertama, untuk ini kan kita buka terus, kita tonton selama 2 menit atau 3 menit, itu nanti insya Allah ada checklist biru, ada checklist hijau ya Ibu. Iya, kita tonton. Nah, itu kan checklist Bu, gampang kan Bu? Kalau udah kita tonton videonya, dia ada checklist. Iya, kemudian latihan pemahaman. Sebelum memerdekakan murid dalam belajarnya, berikut yang dapat dilakukan guru. Meminta guru belajar sendiri sesuai keinginannya, tidak merasa itu Ibu pilih, bisa juga diulang gitu ya Bu ya. Coba, sudah Ibu pilih Bu? Ya, ini latihan pemahaman, lanjut. Iya, dijawab. Salah berarti, bisa diulang lagi Bu. Iya. Mana? Enggak ngerti. Enggak payah loh itu jawabannya Bu. Kalau seandainya Ibu menjawabnya salah, itu ada 2 jawaban, antara yang salah dengan yang benar. Nah, jadi kan udah bisa jawab. Iya. Ini tadi. Bu Wanti. Iya. Untuk jawaban itu di sini biar saya ini. Udah kan? Udah ada kan? Bisa diulang ya Bu ya. Enggak usah takut kalau jawaban Ibu salah. Di situ ada yang benar. Jadi ada 2 jawaban, antara salah dan benar. Besok atau nanti Ibu ulang lagi, Ibu kan udah tahu yang benar mana. Tinggal Ibu ubah menjawab yang benar. Iya. Tuh. Sudah? Ya? Diulang ya Bu ya. Lanjut jawab. Nah, selanjutnya kita harus mengisi cerita reflektif. Bu. Yang ini itu harus diisi. Cerita reflektifnya harus diisi. Peran apa yang paling dominan Anda lakukan pada murid-murid Anda? Cerita reflektifnya tadi Bu, sambungan dari tadi. Tadi mana? Ini. Iya. Peran apa yang paling dominan Anda lakukan kepada murid-murid Anda? Iya, kita jawab. Iya. Asik kan? Di sini saya sebagai pemimpin pembelajaran saya. Peran kita sebagai anak-anak itu sebagai apa gitu. Udah lanjut, simpan. Iya, sudah Bu. Kita sampai post test ini nanti ya Bu ya. Untuk pemahamannya nanti Ibu bisa di rumah sendiri ya. Saya kasih tahu triknya sampai
postes dulu. Selanjutnya yang bawah lanjutkan Bu. Apa peran saya sebagai guru? Itu ditonton videonya Bu. Tonton videonya sudah. Ditonton selama 1 menit pun kayaknya sudah hijau ya. Nah, pokoknya harus terjawab semua sebelum postes itu. Dah, gua lagi. Dah, yuk sekarang latihan pemahamannya. Iya, latihan pemahamannya. Latihan pemahamannya ya. Ada latihan pemahamannya. Sampai cek ke Sheryl ya. Udah. Cerita reflektifnya. Menurut Anda, guru seperti apa? Anda di mata murid-murid Anda. Terserah jawabannya. Itu harus diisi ya Bu. Cerita reflektif itu boleh panjang, kalau di sini boleh panjang, boleh juga singkat. Yang penting ya berkenaan ya Bu ya. Jangan bilang guru yang cantik Bu. Guru yang apa gitu. Bu maaf, ini ada dokumen saya, video dan foto. Video nanti saya masukkan ke di simpatik. Ya, baik-baik. Udah Bu? Terus ingin menjadi guru seperti apa saya? Lanjut ya Bu, dibuka. Nah, kalau rame-rame nggak terasa ya Bu ya? Kalau sudah sampai postes, biasa saya kasih tahu triknya. Awalnya Bu, ini memang cerita saya awalnya nih. Saya pertama ngerjakannya jujur sekali Bu, nggak lihat Google. Ya saya dengarkan videonya itu baik-baik saya catat, tapi lama kali Bu. Hanya 2 materi saya kerjakan itu 1 hari Minggu. Lama kali, materinya banyak, cuma 2. Jadi udah capek nih, udah sore itu udah capek. Kayak mana lah aku tahu jawabannya ini? Rupanya saya cari di Google Bu. Masya Allah, semua ada. Rugi kali waktu saya itu. Postesnya itu ada semua di Google. Tinggal kita cari judulnya. Misalnya kerjakan postes. Kerjakan postes mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Itu postes mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Di situ ada jawabannya. Kayak mana Bu ulang? Nah, dikerjakan postes ini trik kita sendiri ya Bu ya. Di Google aja. Rahasia. Jadi kita tinggal klik di Google itu, tinggal sharing. Ini berarti nanti di YouTube saya cut ya Bu Nisa. Iya, postes mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Dicari yang judul besarnya ya Bu ya, yang atasnya. Yang bukan judul besar ya nih ya. Anak-anak judulnya ya. Modulnya. Nah, di situ ada jawabannya Bu. Saya nggak bisa buka lagi karena saya sudah ngerjakan. Nggak terbuka lagi postes saya. Coba Bu, bisa kan? Iya, postesnya itu tulisan reflektifnya. Jangan lupa Bu, di sini jika Anda bisa kembali ke masa di mana Anda menjadi murid di bangku sekolah. Ini saya waktu ini teringat masa lalu ini kamu. Jika Anda bisa kembali di mana Anda menjadi murid di bangku sekolah. Saya ingat waktu saya SMP. Siapa guru yang ingin Anda belajar dengannya? Siapa guru yang ingin Anda belajar dengannya? Kita ingin belajar dengan siapa? Guru siapa yang favoritnya? Nih. Kebetulan iya, almarhum. Misalnya guru matematika. Iya. Kebetulan ini guru saya udah almarhum. Udah almarhum. Pelajarannya. Guru. Sisa 2 sih. Guru. Siapa guru yang ingin Anda belajar dengannya? Kita ingin belajar dengan guru siapa? Postesnya Bu, coba Ibu cari aja di Google. Itu tadi judulnya, postes, modulnya itu apa? Postes mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Cari aja di Google. Makanya enaknya, saya carinya kemarin itu di laptop. Kerjakannya di smartphone. Cari postesnya di laptop, cepat ya Bu. Cepat selesai. Tinggal aksi nyatanya lah sendiri. Sudah Bu, nanti kalau sudah siap postesnya biar saya kasih tahu cara buat aksi nyatanya. Ada kan Bu jawabannya kan? Dari judulnya ini,
Judul modulnya itu apa? Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Apa? Iya, itu cari aja jawabannya di apa? Di Google. Ini sendiri. Yang lain lagi coba di HP kawannya aja. Oh gini aja Bu, yang satu buka prosesnya, smartphone yang lain buka jawabannya di Google. Jadi bisa kerjasama. Iya, bisa kerjasama. Soalnya Putin kan buka pertanyaannya, ibu yang sebelah buka jawabannya. Jadi bisa Searching jawabannya. waktunya bisa tuntas. Iya. Tapi udah lah, ini kan trik. Jadi di sekolah nanti bisa udah dapat ya. Udah tahu ya. Kita kuanti. Sekarang kan itulah rumah belajar. Yang penting orangnya udah tahu triknya. Apa? Oh ya udah, coba. Ya. Aksi nyatanya. Saya pun mau. Karena saya dulu. Itu kan? Sudah dapat kan Bu? Ibu yang depan sudah dapat jawabannya. Karena pakai 2 smartphone ya Bu. Nah, aksi nyata. Dan Bu nanti ibu ketinggalan. Ya kan? Coba kita buka aksi nyatanya Bu. Oh belum ya? Kalau belum bisa terbuka, belum bisa ya. Di sini aksi nyata saya. Di sini kita ada pilihan Bu aksi nyatanya. Kita mau milih yang mana? Kebetulan saya memilih strategi penerapan Merdeka Mengajar. Ini saya buat infografis. Ini punya saya. Ini aksi nyata saya ada infografisnya. Iya betul Bu. Ini sampai mana? Masih poster? Iya. Di atas kan itu. Bisa Bu, Mak. Gimana Bu? Iya, Ibu. Halo. Itu jadi foto. Nggak harus dibuat aksi nyata tersebut. Ada Bu? Ada. Jawabannya ada kan? Berarti Bu sama sekali belum mulai ya? Berarti baru ini ya? Baru ini buka apanya? Lihat yang online ini tahu. Ada kan Bu? Ada semua kan? Iya. buka sendiri nggak mau. Wandi, ini kan gini. Yang penting orang. Kalau aksi nyata saya nggak bisa buka lagi karena saya sudah ngirim. Di situ saya intinya Ibu ya, di aksi nyata itu kita pilih. Ada beberapa pilihan. Hati-hati memilihnya, jangan yang kepala sekolah ya Bu. Itu ada kepala sekolah, ada bagian kepala sekolah, ada bagian kita guru-guru. Jadi ya kita yang pandai-pandai memilihnya yang gampang. Jadi di sini saya memilih strategi kita di sekolah untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Itu saya membuat infografis. Dan satu lagi, supaya aksi nyata kita itu berhasil, itu harus refleksinya itu harus dikerjakan Bu. Jadi kalau kita sudah mengupload dokumennya tapi refleksinya, nanti di sini kan ada refleksi itu. Saya ulangi lagi buka ya. Ada refleksinya. Aksi nyata. Nah, deskripsi, ada deskripsinya kita isi. Ada refleksinya kita isi. Ya, aksi nyata dari modul tadi. Iya, kumpulkan aja. Excellent. Oke, udah berhasil ya Bu ya. Nah, jadi Bu aksi nyatanya nanti dipilih. Pilih aja yang dekat dengan kita biar nggak susah. Itu nanti pilihannya ada buat saya kebanyakan buat infografis sih, infografis sama dari Canva itu. Nah, ini
ya. Refleksinya jangan lupa di aksi nyata nggak bisa dibuka karena belum dikerjakan semua modul. Aksi nyata bisa dibuka kalau semua modul itu dikerjakan. 1, 2, 3 sampai 5 titik. Iya, semua. Bisa dibuka aksi nyata. Iya, baru yang nanti divalidasi saya 4 bulan lah. Baru dapat sertifikat itu baru 1. Yang saya kerjakan sudah 4, baru 1 yang dapat. Berarti kita bisa besok aja kan Bu? Iya. Itu ya Bu ya. Sekarang kita buka aksi nyata ya Bu. Kita aksi nyata. Bukti karya. Bukti karya Bapak Ibu. Bapak Ibu. Biasa. Ngomong di kami bisa. Enggak juga. Ini yang ada belajar ID-nya Bu. Nanti Bu rumah belajar yang ada belajar ID-nya juga. Iya Bu, sekarang segala macam dari tulis teks nanti nggak bisa upload. Iya, iya. Mereka cara mengupload bukti karya ya Bu ya. Tambah kita sudah buka bukti karya. Iya ya, bukti karya saya sudah mau dibuka. Bukti karya. Sebelumnya videonya sudah diupload ke YouTube. Ke YouTube masing-masing, ke YouTube belajar ID-nya masing-masing. Baru kita bisa upload ke PMM. Karya, bukti karya. Karya kita yang kita buat. Atau Ibu punya RPPH? Punya. Dokumen RPPH juga bisa. Harus berbentuk dokumen ya Bu? Iya, di sini ada pilihannya, ada dokumen. Dokumennya wajib PDF, videonya itu sudah diupload duluan ke YouTube. YouTube belajar ID ya Bu ya. YouTube yang menggunakan belajar ID. Jadi bisa sekalian jalan. Sebetulnya bisa kalau nggak YouTube belajar ID itu bisa. YouTube mana pun bisa, tapi kan biar sejalan ya kan. Sebenarnya YouTube-nya itu bebas. Kira kalau punya YouTube sekarang nggak apa-apa. Salah satu YouTube yang ada di TK juga apa Bu? Bukti karya. Oh kalau enggak YouTube TK saja Bu, dimasukkan ke PMM yang punya apa belajar ID-nya. Ada kan YouTube TK kan Bu? Nggak ada. Enggak. Jadi apa yang Kalau kami kita anak tuh Kan katanya nanti orang semuanya di YouTube ada YouTube TK gitu Bu? Nggak bisa. Oh beda ya Bu ya. Ibu apa? Ada YouTube TK? dulu lah, kami buat YouTube dulu lah Bu. Iya. Coba karena saya sudah banyak mengunggah gitu di platformnya. Pribadi ada Bu. Ya. Untuk tambah karya saya dibuka. Nah, ibu-ibu coba buka tambah karya saya. Itu ada pilihan kategorinya. Ada kategori karya kepemimpinan sekolah. Itu enggak ya Bu ya? Itu kepala sekolah ya. Ada praktik pembelajaran, ada praktik baik, ada modul ajar, ada bahan ajar, ada lain-lain. Bukti karya, tambah karya ke karya saya ini. Pertama kita buka bukti karya. Bukti karya sudah Bu. Kemudian tambah karya ke karya saya. Iya. Jadi mana yang kita pilih? Kepemimpinan sekolah itu biasanya kepala sekolah itu ya. Praktek pembelajaran. Nah, biasanya kita pakai praktek pembelajaran ya Bu ya. Kalau praktek baik itu sebetulnya sudah diuji ya Bu ya, sudah diuji keberhasilannya. Biasanya kita praktek pembelajaran sih Bu ya, yang di kelas-kelas itu kan praktek pembelajaran atau ke RPPH atau ke bahan ajar atau lain-lain. Kami di sini saya sudah mengunggah yang praktek baik, praktek pembelajaran, RPPH sudah saya unggah juga, lainnya juga unggah. Lainnya ini Bu bisa berbentuk. Kami di sekolah kan ada membuat video YouTube apa misalnya ucapan maulid, ucapan apa itu kan kita masukkan ke YouTube kan Bu. Ini bisa ke lain-lain. Ya, makanya sudah ada video YouTube-nya biar bisa.
Contohnya itu aja kan Bu. Oh, Ini kan nggak kayak baru nggak Bu. kan kayak ini kan Praktek. cita. Praktek itu, tapi SMS itu aksi nyata loh Bu, aksi nyata itu. Masukin Aksi nyata itu kalau nggak berupa dokumen atau video. Videonya ada tadi sih. Sudah di YouTube. Belum. Harus di YouTube. Harus di YouTube. Nah, kita buka dulu ya. Ini saya lihat dulu punya saya ya Bu, mana tahu masih ada. Dari akun pribadi. Praktek pembelajaran sudah di. Nah, kalau kita buka praktek pembelajaran, nih praktek pembelajaran ada pilihannya. Apa bentuk karya Anda? Apakah dokumen? Dokumennya di sini harus PDF. Makanya saya bilang kalau ada RPPH diubah menjadi PDF. Gitu. Ada yang kedua ini gambar JPEG itu kalau kami di modul aja itu wajib ada apanya ya, mind mapnya. Jadi kami bisa menunggu mind map itu juga bisa, atau infografis juga bisa digambar ini, infografis pendidikan gitu kan, atau video. Nah makanya saya bilang adakah dokumen ibu atau video. Nah kalau video nih ya Bu ya, saya klik video ya, klik video. Nah, apakah Anda sudah memiliki video bukti karya di akun YouTube Anda? Harus ada di YouTube dulu, Bu. Di YouTube. Sudah. Nah, kita buka, masuk aja ke akun. Buka lagi. Kita masukkan aja. Di YouTube mana kita mau pilih? Nah, praktek pembelajaran kita di YouTube mana yang kita pilih? Ini kebetulan nih di YouTube TK saya, misalnya YouTube TK saya kan. Udah, kita buka TK kan, udah langsung kita lanjutkan. Emang panjang prosesnya Bu, karena sudah biasa jadinya cepat. Awalnya dulu, waktu saya mau upload ini, agak-agak awalnya itu agak muter sana, muter sini. Pertama, iya, awalnya. Tapi setelah itu, ya udah lancar dia. Awalnya dia tuh agak muter-muter, agak balik-balik kita. Mungkin mau memastikan kita Google-nya mungkin ya. Apa YouTube-nya agak-agak balik lagi. Ini karena sudah sering kami upload, jadi biasa ini punya YouTube TK ini topik budaya batik, misalnya saya temukan, saya klik, udah ini kita isi deskripsinya apa, misalnya saya budaya batik Indonesia. Kalau yang pertama kali masih ngupload, nanti Bu lanjut aja. Kalau suruh ulang ya balik lagi, diulang lagi. Itu ya Bu ya. Awalnya itu memang agak susah. Saya ingat waktu itu awalnya aja itu sampai ulang-ulang itu 2 kali, yang ketiga kalinya baru bisa. Tapi setelah itu ya udah lancar selanjutnya, nggak banyak pertanyaan lagi. Mata pelajaran yang lupa diisi ya Bu. Tetap kita kalau ada tulisan mata pelajaran atau kelas atau apa itu tetap kita buka ya Bu ya. Kita pilih kelas kita PAUD, ini kelasnya PAUD, mata pelajarannya juga PAUD, itu jangan lupa dipilih ya Bu. Mata pelajarannya kelasnya PAUD. Nah, terus jangan lupa ini di checklist, baru kita bisa miring checklist. Iya, kita buat checklist. Kalau nggak dia nggak bisa terkirim. Nah, kita isi judulnya biasanya udah ini ya Bu ya, udah langsung ya, udah otomatis. Jangan lupa mata pelajarannya. Iya, harus tahu video YouTube. Video YouTube-nya terserah sih, nggak mesti belajar ID. Nah, cuman kalau mau sinkron ya belajar ID-nya masing-masing ya kan bagusnya. Ini saya punya belajar ID, punya TK, ini YouTube TK, nggak apa-apa sih. Terus kalau sudah di upload ini video, kita yang download lain nggak bisa upload lagi. Dalam satu YouTube itu nggak bisa dia upload lagi kawan kita. Ya, misalnya kita pakai YouTube TK. Misalnya saya mau upload video batik, udah saya upload. Unisa mau upload video batik juga nggak bisa. Boleh juga lagi. Kalau sama videonya nggak bisa. Orang lain bisa. Akunnya itu video boleh. Video kalau videonya sama nggak bisa. Dalam satu YouTube ya itu nggak bisa. Ini udah langsung aja. Simpan video. Oh benar. Ini pakai punya TK berarti bisa bagikan, karena ini bisa dibagikan, bisa kita bagikan ke teman-teman kita. Ini awalnya aja. Karena belum jauh-jauh iya. Ini karya yang di mana nih Bu? Yang di
pokoknya Ibu ya tambah karya saya, Ibu mau yang praktik pembelajaran. Ibu belum beli Ibu. Ini kliknya yang ini dulu tambah. Ini tambah. Terus Ibu ke praktik pembelajaran. Mana Ibu? Video mana? Oh, Ibu baru ya, baru pertama ini ada tulisan Ibu. Nah, sudah ada di video itu. Ada yang punya YouTube mana tahu muncul sendiri? Ada. Benar. Tidak ada. Boleh YouTube sekolah boleh. Kalau kita tahu passwordnya, ini di HP saya soalnya banyak. Ada YouTube di ke info dan atau RPPH juga bisa. Saya sudah buka juga modul ajar dan ini sudah udah Bu. Sudah bisa. Bukti karyanya? Oh ini RPPH? Ya. Ya, udah diupload Bu? Udah selesai lah, udah disimpan kan? Ibu mau kirim ke teman-teman juga bisa. Coba Ibu kirim ke teman-teman biar bisa. Biar salah satu. Iya, ini dokumen ya, belum video ya. Dia rasa banyak video. Iya. YouTube TK-nya banyak. Ibu udah gampang yang kerjakannya, tinggal waktunya ngerjakannya. Makanya coba buka di Play Store kalau tidak pakai smartphone, unduh rumah belajar. Unduh rumah belajar. Ya Bu. Nah ini salah satu rumah belajar. Nih, Play Store Bu. Yang punya belajar lagi, masuk ini. Ya coba diunduh aja. Bisa nggak kita coba aja. Sama terbuka ya kan di dalamnya itu. Ini belajar masuk aku. Ini yang punya rumah belajar ini ada 8 fitur utamanya. Ada 8 fitur utamanya, ada kelas maya. Ini bisa juga Ibu untuk anak-anak yang sudah SD, SMP, SMA. Ini kebanyakan untuk anak-anak SMP, SD, SMA. Kalau PAUD sudah saya buka semua. Ini fitur yang mendukung PAUD itu saya bilang 1% yang bisa diajarkan ke anak-anak itu di belajar sama educate. Dari rumah belajar, iya di dalam rumah belajar itu ada fitur, ada 8 fitur utama dan ada juga fitur pendukungnya. Fitur utamanya kelas maya, bank soal, ada laboratorium maya. Ada kereta budaya, ini fitur pendukungnya nih ya Bu ya. Sudah bisa Bu, sudah bisa dibuka. Ini edu game. Ini edu game bisa untuk anak TK dan sumber belajar. Kalau bisa dibuka, langsung buka sumber belajarnya Bu. Ini sumber belajar. Kalau yang lain itu banyak untuk SD. Ini ya Bu ya, di dalam fitur rumah belajar ada namanya sistem sumber belajar. Nah itu dibuka. Ya, coba kita coba sekarang. Kalau dari laptop, ini dari sini ya Bu ya. Tiga ini. Kalau dari laptop yang ini ya Bu, kita pilih tinggal pendidikannya. Kalau dari sini apa ini? Langsung ada itu pilihannya ya. PAUD belajar dari apresiasi kurang. Di PAUD kita bisa ke YouTube-nya. Itu kan. Nah, sini ada kelasnya juga. Ada kelas umur 3 sampai 4, 2, ada
ada yang minat tahu. Ini audio. Ini kira-kira yang dari rumah belajar yang bisa kita manfaatkan untuk anak TK ini. Ini audio ya Bu ya. Kan ada anak kita yang di STM ya Bu ya. Biasanya yang di STM itu kalau dengar audio itu langsung walaupun di jalan-jalan dengar juga ya. Langsung Udah? dari mana kategorinya kita? Dari sudah diundur rumah belajarnya. Sumber belajar. Ada dua fitur yang bisa kita gunakan untuk anak TK itu edu game sama sumber belajar. Ya, pilih yang PAUD. Untuk anak-anak ibu SD apa juga ini sangat banyak berguna. Nah, iya buka terus. Iya, buka terus. Oke. Nah, itu dalam bentuk audio ini bisa di download, bisa diunduh. Suaranya ini bisa diunduh. Itu ada gelaria gerak tari apa gitu, ada juga yang gitu. Jadi kita ini cara belajarnya bermacam-macam ya Bu, sesuai metode kita masing-masing. Ada yang kita dengarkan dulu sama anak-anak. Kalau di Merdeka Belajar ini kita dengarkan dulu sama anak-anak. Yuk coba anak-anak ciptakan gerakan sendiri dari musik ini bisa, betul. Soalnya ini cuma audio. Ceritanya juga audio, iya. Video ada. Nggak ada, cuma audio. Kalau pagi-pagi lah ini. Jaringan ibu. Nah, hari Jumat besok itu pulang dulu. Kalau Ya, ada cerita pendek, ada lagu, ada gerak. Jadi kalau gerak dan lagu itu gelaria itu kan anak-anak bisa menciptakan sendiri dari lagu tersebut kan. Edu game juga ada bisa. Ya. Yang lain nanti bisa. Edu game. Ya itu penyusun angka. Jadi kalau punya anak SD, punya SMP itu juga dibuka dari rumah. Mana tahu ada anggarannya, kan ada rumah belajar. PKB-nya rajin-rajin dibuka karena di situ banyak nanti undangan-undangan yang bisa ibu dapatkan dari SIM PKB. Jadi kalau ibu nggak rajin-rajin buka SIM PKB, aku belajar itu bukan akan selesai dengan sendirinya karena ibu sendiri nggak mau buka. Bisa ya Bu ya, itu gamenya. Ini yang lain juga ibu bisa buka sendiri nanti. Awal kasih tahu nanya. Kalau dia sekolah iya. sekolah penggerak yang harus Iya. takutnya nanti kalau sudah berumur lagi nanti kayak tadi buatnya tipis. Yang tadi seperti tadi. Tapi penilaiannya masih ada. Soalnya kalau sekolah kan ada juga binanya. Jadi lagi Ibu-ibu sampai sini ya Bu ya. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih banyak. Terlebih kepada Ibu Misda, saya berkolaborasi dengan Bu Misda dengan Kota Medan termasuk di sini ya Bu ya, dalam apa namanya
dalam tugas-tugas saya sangat berterima kasih. Ibu-ibu juga terima kasih. Saya ucapkan terima kasih ya ibu-ibu. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bermanfaat ya Bu ya. Kurang dan lebihnya di sini saya mohon maaf, dan dalam tingkah laku saya mau menutur kata saya dan tempat yang kami sediakan kami mohon maaf. Saya sudahin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.